Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana rahasia untuk menghack channel YouTube kalian biar bisa teroptimasi dan menjadi viral dan akhirnya kalian bisa menghasilkan uang dari menjadi YouTube ya. Nah, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gian Dwi Saputro dan ini adalah sekilas tentang saya ya. Jadi saya adalah penulis buku Jago Jualan di Facebook pada tahun 2018 dan alhamdulillah terjual ribuan piece dalam waktu seminggu aja gitu ya. Nah, saya juga seorang internet marketer sejak tahun 2014. Saya juga mantan CEO dari Dropship Aja di tahun 2017 sampai 2019. Dan sekarang kegiatan saya adalah mengelola brand community dari Alparus. Alparus ini adalah perusahaan milik Mas Deddy Corbuzier salah satunya. Dan sekarang saya mengelola komunitasnya di sana ya. Nah, sejak saat itu selain saya mengelola komunitasnya, ini saya juga ngulik-ngulik teman-teman. Jadi saya ngulik-ngulik tentang YouTube dan snack video. Memang saya ngulik di dua channel ini ya, YouTube dan snack video dan alhamdulillah sudah ketemu polanya. Maka dari itu saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana biar bisa sukses tentunya di YouTube ya. Jadi saya udah main YouTube ini, ngulik-ngulik, dan ternyata seperti ini polanya, dan memang metode yang saya lakukan ini berhasil. Kalau misalnya teman-teman nanti ngikutin step by step, pasti saya yakin juga sama seperti saya keberhasilannya, bahkan bisa lebih. Nah, sebelum saya mulai materi tentang YouTube, apa sih itu konten kreator gitu ya, teman-teman. Memang sebagai YouTuber diwajibkan untuk membuat konten pastinya ya. Nah, konten kreator adalah orang yang pekerjaannya membuat konten untuk di-share di sosial media dan akhirnya mempunyai banyak pengikut atau penggemar yang nantinya teman-teman bisa menghasilkan dari sana ya. Ini dia penghasilan dari menjadi konten kreator. Kalian bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense kalau misalnya teman-teman main YouTube ya. Itu udah pasti dari AdSense. Terus yang kedua dari endorse atau paid promote seperti yang saya dapatkan. Ada penawaran email masuk dari brand, saya juga kaget. Padahal YouTube saya baru ada 1 bulan, bahkan masih kurang gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa dapat merchandise, ikut event, dan teman-teman bisa menjadi pembicara di berbagai acara. Nanti teman-teman pasti akan diundang ketika teman-teman YouTube-nya sudah sukses ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai algoritma YouTube. Karena kalau teman-teman nggak belajar dasar ini, teman-teman nggak akan ngerti dan nggak akan paham pola YouTube itu sepertinya gimana sih gitu ya. Sebenarnya gimana? Kita akan masuk ke YouTube aja ya. Kita akan masuk ke YouTube. Nah, ini adalah akun YouTube yang udah saya buka ya. Ketika teman-teman membuka akun YouTube di beranda, maka teman-teman akan disuguhi dengan tampilan yang dimana kalian menyukai konten ini ya. Nah, ini contohnya nih. Saya menyukai konten tentang Islami, maka akan banyak muncul konten-konten seperti ini yang disarankan oleh si YouTube ya. Konten Islami, konten tentang bisnis, dan motivasi, lagu, dan sebagainya. Itu memang konten-konten yang sering saya tonton. Makanya YouTube akan menampilkan konten seperti ini. Nah, itu cara kerja algoritma YouTube. Tapi enaknya di YouTube adalah dia nggak akan menampilkan konten yang sama nih teman-teman. Jadi digilir sama YouTube, digilir atau gantian. Dalam arti adalah ketika nanti siang saya membuka channel YouTube lagi, maka tidak akan muncul konten-konten yang sejenis lagi. YouTube akan membagi dengan konten yang tetap konten kategorinya sejenis, cuman kontennya berbeda gitu. Jadi YouTube akan membagi dengan YouTuber lainnya yang punya kesempatan untuk bisa kontennya tampil di saya, seperti itu ya. Itulah contoh algoritma YouTube enaknya. Nah, cuman gimana caranya biar teman-teman bisa tampil di sini ya, bisa tampil di beranda orang. Nah, itu nggak gampang teman-teman. Beda dengan teman-teman main TikTok, main Instagram, dan sebagainya. Kalau teman-teman asal upload, itu masih ada kemungkinan viral. Tapi kalau di YouTube kita asal upload, itu dijamin kamu nggak akan bisa mendapatkan viewers banyak. Dalam arti viewersnya pasti 0. Mungkin bisa jadi cuma 0, 1, atau 2. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak dioptimasi dan ada banyak faktor yang menyebabkan konten kita nggak berkembang. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Intinya seperti inilah algoritma dari YouTube itu sendiri. Oke, paling sampai di sini saja. Nanti
Di next video kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih. Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar dari jenis kreator dan nanti kategori channel apa aja yang terbukti sukses ya. Nah yang pertama, ini ada dua jenis kreator ya. Yang pertama adalah dia menampilkan wajah. Yang kedua tidak menampilkan wajah. Kan banyak nih teman-teman juga ngeliat di YouTube itu ada orang yang bikin konten dia nggak menampilkan wajah tapi kok viewersnya banyak. Nah ini ada dua keuntungan dan kerugian ya. Kalau teman-teman misalnya nggak menampilkan wajah, memang fokusnya ya udah saya nggak mau menampilkan wajah. Biasanya itu hanya bisa dapat dari AdSense aja. Jadi jarang orang untuk ini apa namanya ngundang sebagai pembicara atau apa gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mau menampilkan wajah itu lebih bagus karena personal branding kalian itu lebih kena. Jadi orang lihat oh ternyata si Samson, misalnya nama kalian Samson ya, ternyata si Samson ini dia bikin konten tentang edukasi dan gue mau coba endorse di dia. Nah jadi orang lebih percaya kalau misalnya teman-teman mau ngendorse gitu. Tapi kalau nggak tampil wajah biasanya orang mau ngendorse itu agak segan gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa dapat endorse juga gitu. Jadi terserah teman-teman mau menampilkan wajah atau tidak menampilkan wajah ya. Oke. Nah, kita masuk ke kategori channel YouTube yang terbukti sukses ya. Ini dia channel yang terbukti sukses. Yang pertama ada tutorial tips bisnis dari Ayu Catur. Teman-teman bisa nonton aja atau lihat aja channelnya Ayu Catur. Nanti teman-teman bisa contek kalau misalnya teman-teman mau pakai channel seperti ini atau bikin channel seperti ini. Nah ini dilansir penghasilannya dia dari Social Blade ini sekarang 288 itu paling kecil. Dan kalau nggak salah itu 288 itu estimasinya adalah dikali 10. Berarti dia 288 dikali 10 itu berarti penghasilannya estimasi adalah 2.800an dikali 14.500 coba. Nah berarti estimasi penghasilannya dia sekitar 40 jutaan teman-teman, 41 juta ya. Nah kita langsung cek lagi channel berikutnya yaitu review film. Nah ini review film ini gede banget teman-teman penontonnya. Jadi memang banyak banget orang yang butuh hiburan sebenarnya di YouTube itu ya. Nah ini channel YouTube review film berarti total 33.000 ya. 33.000 kita coba dikali 14.500. Nah berarti penghasilannya dia rata-rata 478 juta teman-teman. Ini gede banget ya dari review film, gila. Nah ini ceramah Islam. Kita lihat ceramah Islam berarti penghasilannya total 2.224 ya, dikali 14.500. Nah ini penghasilannya dia estimasi sekitar 32 juta teman-teman. Sekarang kita next lagi. Nah ini channel untuk tutorial YouTube. Kan teman-teman banyak nih nemuin orang yang bikin tutorial YouTube secara gratisan. Nah kalau ini kenapa berbayar, karena ada nanti di belakang kita akan hack YouTube gitu ya. Teman-teman akan tahu polanya, karena saya lihat belum ada yang bikin nih di channel tutorial YouTube. Nah ini orang bikin channel tutorial YouTube, dia ngebahas tentang tips dan trik bagaimana caranya biar YouTube itu bisa sukses, teroptimasi dan sebagainya. Ini total dia mendapatkan $85 karena ini mungkin dia channel baru ya. $85 dikali berarti 850 ya. 850 dikali 14.500. Estimasi penghasilannya dia sekitar 12 juta teman-teman. Nah ini kita langsung untuk next lagi ya. Nah ini sekarang channel musik. Ini channel musik ini juga banyak digemari karena kita kadang kalau lagi suntuk suka nyari musik atau lagi di kerjaan gitu ya. Nah ini kita lihat dari musik populer. Ini penghasilannya sekitar 530 dikali 14.500. Itu sekitar 7 jutaan, 7.600.000 teman-teman. Itu penghasilan dari channel musik. Kita next lagi. Nah ini adalah cerita horor. Kalau misalnya teman-teman suka nonton cerita horor, ini dari RJL5 penghasilannya kita lihat 4.500 kali 10 berarti 45.000 dikali 14.500. Total penghasilannya sekitar 652 juta teman-teman dari YouTube si RJL5 ini ya.
Nah, ini YouTube termasuknya konten horor ini konten yang banyak diminati juga oleh orang Indonesia karena orang Indonesia itu juga suka hiburan berbau horor kayak gini ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau niru juga bisa bikin konten seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya pada hakikatnya adalah semua konten itu bisa dioptimasi, semua channel ya, semua channel itu bisa dioptimasi asal yang pertama teman-teman fokus hanya satu kategori, jadi nggak boleh campuran ya. Channelnya nggak boleh campuran karena nanti algoritma YouTube akan nilai nih channel tentang apa sih nggak jelas gitu, nanti nggak akan teroptimasi oleh YouTube kalau teman-teman channelnya campuran. Buat yang udah terlanjur campuran, bikin channel baru aja baiknya gitu, bikin channel baru aja karena channel yang lama itu udah terkontaminasi, jadi baiknya channel baru aja. Nah terus yang kedua adalah tidak copyright atau melanggar hak cipta. Nah ini banyak lagu-lagu yang biasanya melanggar hak cipta. Nah, kalau teman-teman bikin konten tentang lagu, itu juga agak riskan sebenarnya. Saya nggak terlalu nyaranin kalau teman-teman mau bikin channel tentang lagu-lagu aja gitu ya. Saya nggak terlalu nyaranin karena nanti bisa kena hak cipta. Nah, terus yang ketiga adalah butuh kesabaran untuk bisa menghasilkan gitu ya. Nah, ini saran dari saya. Jangan bikin channel yang orang nggak akan cari seperti daily vlog. Karena kita bukan artis, teman-teman. Jadi, misalnya nih, kalian bikin channel kayak zaman dulu tuh Atta Halilintar. Nah, kenapa Atta Halilintar kok bisa terkenal dengan vlognya? Dia nge-vlog setiap hari gitu. Karena zaman dulu itu YouTube itu belum seterkenal sekarang, teman-teman. Belum banyak pesaingnya. Karena jadi mudah dicari. Orang ketika ngeliat, oh YouTube-nya Atta nih, apa nih dia isinya apa gitu. Belum banyak orang yang ngupload ke YouTube. Sekarang udah jutaan orang mungkin ngupload di YouTube, jutaan orang Indonesia. Jadi teman-teman harus bersaing di sana. Gimana caranya bersaing? Ya nggak bisa teman-teman bikin konten ngevlog segala macem terus teman-teman harapannya pengen dilihat. Nah itu nggak bisa teman-teman karena nggak akan bisa teroptimasi karena banyak banget pesaingnya. Jadi jangan bikin konten seperti itu. Jadi bikin konten yang sesuai niche atau terkategori yang nanti bisa kita optimasi ya. Kalau misalnya teman-teman bingung mau bikin konten apa, lalu teman-teman bisa mulai dari hobi. Hobi kalian apa? Hobi kalian misalnya masak. Nah, dari hobi masak itu kalian bisa bikin tentang resep masakan. Nah, itu kan kalian bisa tuh. Atau dari pekerjaan kalian. Pekerjaan kalian itu sehari-hari ngapain? Misalnya jadi tukang bengkel. Nah, kalian bisa tuh tutorial ngoprek-ngoprek busi atau apa gitu. Jadi ngasih tahu ke penonton kalian bahwa ini caranya untuk benerin busi atau jok motor atau apalah. Nah itu kalian bisa. Nah kalau misalnya bingung, masih bingung juga nggak ngerti, bikin atau contek channel orang yang udah ramai yang tadi saya bilang tuh, yang seperti kategori-kategori channel yang sebelumnya yang saya bilang. Nah itu kalian juga bisa mulai dari situ ya. Oke, paling itu aja dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk mulai praktek bikin channel YouTube ya. Oke, thank you buat teman-teman. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bikin channel YouTube dan gimana caranya untuk men-settingnya biar teroptimasi dengan baik ya. Nah, sebelum teman-teman bikin channel YouTube, pastikan kalian sudah punya nama akunnya dan kategori channel apa yang kalian ingin tentukan. Misalnya kalau saya ini dakwah Islami. Nah, berarti kalian cari dulu yang belum pernah ada orang bikin channelnya atau namanya itu jangan sampai sama. Karena apa? Karena nanti ketika sama, ketika di pencarian punya kalian nggak akan muncul, apalagi kalian channelnya baru ya. Nah ini ada kasus saya seperti ini teman-teman. Ini saya waktu itu pernah bikin channel namanya Pemburu Cuan ya. Nah ternyata channel saya ini banyak yang pakai nih nama Pemburu Cuan nih. Ini udah 1000 subscriber. Jadi nggak saya terusin karena apa? Karena banyak yang pakai dan ketika orang nyari channel saya nggak muncul gitu ya. Jadi baiknya teman-teman hati-hati dalam membuat channel. Cek-cek dulu misalnya nih teman-teman mau buat channel namanya Kecoa Oblong misalnya ya. Nama channelnya ini hanya misalnya, hanya umpama ya. Nah kita cek di filter, kita klik. Habis itu kita klik channel. Nah, kita lihat di sini apakah sudah ada yang bikin nama channelnya Kecoa Oblong. Kita lihat ya, ini namanya Fajar Desain, Safa Media. Kita cek lagi sampai ke bawah, oh ini udah mentok ya. Nah, ini nggak ada ya teman-teman, nggak ada yang buat. Jadi teman-teman bisa bikin nama channel ini. Nah, cara untuk bikin channel gimana?
Kalau misalnya teman-teman belum bikin akun Gmail atau masih baru banget ya, teman-teman bikin Gmail dulu, habis itu masuk ke youtube.com, teman-teman login di situ, register, habis itu masuk seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang ini. Nah, terus klik ganti akun. Kalau masih baru, biasanya buat akun channel baru, biasanya seperti itu tulisannya. Nih, teman-teman bisa klik aja ganti akun. Nah, di sini teman-teman bisa klik lihat semua channel. Kalau misalnya teman-teman udah sering bikin channel ya. Karena kalau masih baru itu akan beda. Kalau masih baru biasanya langsung buat channel seperti itu. Nah, di sini kita klik langsung buat channel. Di sini teman-teman bisa klik aja kecoa oblong tadi ya. Kan belum ada ya. Nah, habis itu teman-teman bisa klik ini. Habis itu teman-teman klik buat. Nah, sampai di sini channel kalian sudah berhasil dibuat. Sekarang kalian masuk lagi ke YouTube biasa ya. Atau masuk aja langsung ke studio YouTube ya, ke studio YouTube. Nah, di sini teman-teman langsung diarahkan untuk ke halaman seperti ini ya. Selamat datang di YouTube Studio. Artinya akun kalian sudah jadi ya. Atau kalau misalnya kalian ngelihat lah, mana nih channelnya, kayak bukan ini channelnya. Nah, diklik aja, diklik akun. Ini saya akan coba optimasi channel akun yang baru juga ya. Karena saya bikin tadi barusan yang dakwah Islami ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini ya. Penyesuaian, kita klik aja penyesuaian. Setelah itu teman-teman bisa klik aja info dasar. Nah, di info dasar ini, deskripsinya ini teman-teman tambahin yaitu sesuai dengan kategori channel kalian, tapi dengan optimasi. Optimasi itu gimana? Misalnya gini, di deskripsi itu isinya berdasarkan apa nih? Ya, dia itu kalian misalnya kalau saya ini berita tentang Islami. Nah, berarti nanti isinya itu mungkin seputar ceramah ustadz, terus perkembangan terkini, ceramah UAS, dan ceramah agama Islam dan sebagainya. Nah, itu teman-teman masukin aja, teman-teman karang bebas di sini yang sesuai intinya ya. Nah, di bawahnya jangan lupa masukkan ini untuk kalau misal orang mau ngajak kerjasama harus hubungin kemana. Ini yang saya lakukan dan akhirnya bisa dapat endorse ya kayak gini. Jadi kita harus masukin kontak untuk kalau misalnya orang mau endorse ya. Teman-teman masukin aja di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih bahasa ya. Di sini bisa pilih bahasa, nih tambahkan bahasa. Nah, ini bahasa Indonesia. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang ini Inggris ya. Yang ini teman-teman bisa pilih aja Inggris. Lalu di sini masukkan nama channelnya. Oke, nah setelah itu teman-teman klik selesai. Nah, kalau yang ini belum bisa teman-teman tambahkan link custom ya, karena masih baru. Ini jadi kalau misalnya ada orang mau kunjungi YouTube kalian kasih link ini aja. Oke, setelah itu di bawah ini jangan lupa masukkan email juga nih. Email kalau misalnya orang mau endorse, biasanya dia akan ke email juga. Kalian masukkan email, habis itu kalian klik publikasikan. Oke, nah setelah kita klik publikasikan, sekarang masuk ke kategori branding. Di branding ini kita masuk untuk upload logo dan banner ya. Nah, caranya gimana? Saya biasanya pakai Canva, tapi Canva-nya itu Canva yang berbayar, teman-teman. Jadi teman-teman harus beli aja, belinya di Shopee. Di Shopee itu murah, cuma 10.000. Kalau misalnya teman-teman beli di langsung sini, itu bisa ratusan ribu. Nah, canva.com, habis itu kita klik aja di sini logo ya. Kalau teman-teman belum buat akun di sini bikin aja dulu, habis itu masuk dan cari di pencarian itu adalah logo. Nah, ini karena saya akunnya akun premium, maka akan ditampilkan logo-logo yang premium ya. Ini kita ngasal aja ya, misalnya pakai yang inilah ya. Nah, di sini logonya bisa kita ganti ya. Nama tulisannya misalnya Hello Berita Islami, berarti HBI misalnya seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman mau tambahkan elemen baru, teman-teman tinggal klik aja elemen. Karena saya nuansanya Islami, mungkin di sini kita bisa klik aja Islam ya. Kita tunggu nih. Nah, teman-teman di sini bisa ketik aja ya di kolom pencarian ini. Ketik aja Islam misalnya. Kita enter. Nah, ini kalian bisa pilih salah satunya, misalnya pilih yang ini ya.
Kita masukkan ke sini. Nah, ini kalian atur aja biar cocok gimana ya. Lalu teman-teman bisa langsung klik ini yang share. Di sini kita klik download. Nah, ini kita download dalam bentuk PNG ya, teman-teman. Kita klik download. Nah, download complete. Oke, nah setelah itu kita masuk ke sini nih. Nanti kita akan buat untuk headernya ya, header tampilannya. Kita masuk lagi ke sini. Di sini kita ketik aja di sini namanya header YouTube atau YouTube banner nih. Nah, ini teman-teman bisa klik aja langsung enter ya. Jangan lupa klik yang ini ya, apa namanya, yang dia itu di tengah-tengah ya, karena memang kalau nggak di tengah-tengah gini nanti dia akan kepotong. Pilih aja yang di tengah-tengah kayak gini nih di tengah-tengah. Gambarnya di tengah-tengah, backgroundnya di belakang gitu ya, di apa atas bawah. Nah, kita tunggu. Nah, ini namanya bisa diganti. Nah, ini gambarnya juga bisa diganti teman-teman. Ini gambarnya teman-teman delete aja. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah cover ya. Ini kita langsung aja masuk ke sini. Ini hanya ngasal ya saya teman-teman ya. Jadi kalian mau ngedesain lebih bagus lagi terserah kalian sih. Kalau nggak ngerti desain ya nyewa jasa orang desain aja. Ini kita klik aja download. Jangan lupa formatnya adalah PNG. Kita klik di sini download ya. Nah, kita tunggu aja downloadnya sampai selesai. Oke, downloadnya sudah selesai ya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke YouTube-nya lagi. Di sini kita upload aja yang tadi sudah kita bikin logonya. Ini kita upload yang ini ya tadi ya. Oke, nah kita langsung klik selesai. Setelah itu kita upload untuk bannernya. Nah, ini ya. Nah, di sini tuh kelihatan teman-teman. Nah, dia tuh hanya bisa tampil sekotak gini. Jadi kalau misalnya buka di handphone atau di laptop, nanti tampilnya sekotak gini. Kalau misalnya tadi teman-teman pilih yang besar gitu, dia nggak akan bisa kelihatan tulisannya nanti. Ini kita klik selesai. Ini kita klik aja publikasikan. Habis itu teman-teman bisa klik yang tata letak. Nah, di tata letak ini nggak usah teman-teman peduliin. Kita lanjut lagi ke setelan sekarang ya, masuk ke setelan.
Nah, di setelan ini terserah teman-teman, di umum ini kalian mau jadiin nanti AdSense-nya itu bahasa Indonesia atau pakai dolar. Kalau saya sih pakai dolar aja ya. Nah, terus teman-teman bisa masuk ke channel. Nah, di channel ini teman-teman pilih lagi negara domisili kalian. Negara domisilinya misalnya Indonesia ya. Nah, di sini teman-teman masukkan kata kunci ya. Kata kunci ini berhubungan dengan akun kalian. Misalnya, apa sih yang biasa sering orang cari? Nah, yang biasa sering orang cari, biasanya saya nyarinya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah masuk ke Google, kalian install aplikasi yang namanya TubeBuddy ya. TubeBuddy ini buat YouTube ya. TubeBuddy. Nah, extension Chrome. Jadi kalian harus install ini di Google Chrome kalian. Nah, ini ya. Kita klik aja. Kita klik di sini. Nah, kalau kalian belum install, itu dia biasanya langsung disuruh install di sini ya. Nah, ini karena saya udah nginstal, jadi saya udah ada ya. Nah, teman-teman harus masuk ke YouTube dulu, habis diinstal, masuk ke YouTube, nanti teman-teman pin. Nah, ini teman-teman bisa klik sini, lalu teman-teman TubeBuddy-nya dipin aja. Nah, setelah itu kalian bisa bikin akun di TubeBuddy ini ya. Cara bikinnya gimana, Mas? Cara bikinnya adalah di sini login aja. Ini biar terhubung ya, karena ini udah ada akun YouTube-nya. Sebentar ya. Jadi kita hubungkan dulu akun TubeBuddy-nya dengan akun YouTube kita. Ini kan belum nih, TubeBuddy sign in required. Nih, ini kita klik aja. Nah, di sini kita langsung klik aja. Habis itu kita klik sign in to YouTube with YouTube ya. Nanti kita klik. Misalnya tadi yang ini ya, akun Gian ya. Karena saya pakai Gmail Gian ya. Nah, habis itu teman-teman masukkan yang mana nih yang mau apa namanya? Yang mau disinkronkan. Ini akun yang ini ya, Halo Berita Islami ya. Nah, ini kalau udah nggak ada tulisan yang kayak tadi panjang lagi, tandanya akun kalian sudah berhasil diinstal TubeBuddy dan sudah login. Nah, sekarang kalian mau cari hashtag yang untuk tadi akun kalian, berarti kalian ketik aja. Tadi kan saya berhubungan dengan ceramah Islam ya, berarti di sini ini ceramah Ustadz. Ini kita cari aja yang akunnya banyak ya. Banyak yang nonton. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa ngelihat teks yang dipakai oleh akun ini itu apa. Kita bisa samain aja. Misalnya mualaf, Vertizon TV, kisah mualaf center. Nah, ini kita bisa pakai di sini ya, di penyesuaian. Misalnya mualaf, Vertizon TV, mualaf center, atau tambahin juga ceramah Ustadz. Pokoknya yang berhubungan aja. UAS, misal seperti itu ya. Adi Hidayat. Nah, Khalid Basalamah, misal seperti itu ya. Ustadz. Nah, seperti ini teman-teman bisa tambahin terus sampai maksimal mentok di 500 ya. Kalian bisa tambahin, habis itu klik simpan. Intinya yang berhubungan aja. Intinya nanti si SEO YouTube dia akan mendeteksi ketika ada orang memakai hashtag itu. Nah, nanti untuk pelajaran hashtag dan sebagainya kita akan pelajari lebih dalam lagi ya. Intinya seperti ini aja untuk cara setting bikin akun ya. Setelah teman-teman setting semua bikin akun, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang SEO-nya ya.